Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini, salam sukacita. Kesempatan yang luar biasa ini kita akan gunakan untuk memperdalam pelajaran sekolah sahabat kita. Yang saat ini kita masuk pada triwulan yang pertama di tahun 2021 dengan tema Yesaya, hiburkanlah umatku. Dan saat ini kita masuk pelajaran yang kedua dengan judul Krisis Kepemimpinan. Saudara, sebelum kita lanjut, saya mau ajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya Engkau hadir saat ini menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mampu memaknai akan kebenaran firman yang akan kami terima. Tolonglah kami, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus. Amin. Oke saudaraku, kita akan lanjut dengan membaca ayat hafalan kita, ayat tema kita. Ayat temanya terdapat dalam Yesaya 6 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudaraku, Raja Uzia, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini menurut 2 Tawarik pasal 26 ayat yang keempat. Namun demikian, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. 2 Tawarik pasal 26 ayat yang ke-16. Dan dia harus berbagi pemerintahan di tahun-tahun terakhir pemerintahannya. Dia berbagi pemerintahan dengan anaknya. Saudara, di sisi lain, Yesaya, dia dipanggil sebagai seorang nabi untuk mencela dosa orang Israel di tengah-tengah krisis ini. Ketika Uzia meninggal, Tuhan memutuskan untuk memperbarui panggilan kenabian daripada Yesaya dengan visi yang menandai tahapan baru dalam misinya, yaitu dia adalah seorang nabi yang perlu menyampaikan kabar selamat mencela dosa-dosa Israel. Mari kita lihat satu persatu pelajaran-pelajaran penting yang paling tidak boleh menjadi pelajaran bagi kita semua. Pertama, raja telah mati, hidup raja. 2 Tawarik pasal 26 ayat yang ke-22. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Yesaya, dia adalah bagian daripada keluarga kerajaan. Ingat baik-baik. Dia berhubungan dekat dengan Raja Uzia. Uzia ini adalah hamba Tuhan yang setia. Dia diberi keterampilan yang hebat. Dia adalah seorang ahli strategis. Dia adalah juga ahli di bidang pembangunan, dan dia juga adalah petani yang baik. Namun demikian, dia ingin menjadi lebih dari yang Tuhan telah buat untuknya. Dia ingin melakukan tugas keimamatan, dan Tuhan menghukum dia dengan kusta. Orang-orang lain tampaknya terinfeksi oleh kusta moral. Mengapa? Oleh karena mereka melakukan tugas yang bukan dipercayakan kepada mereka. Mereka membutuhkan Yesaya untuk memimpin mereka kepada satu-satunya raja yang suci, murni, abadi, dan sempurna. Sehingga kita boleh melihat ternyata ini adalah tugas kita dan yang lain bukanlah tugas kita. Saudara, Uzia menganggap bahwa tugas keimamatan karena dia sebagai seorang raja boleh dilaksanakan. Ternyata tidak. Tuhan sudah memilih orang-orang khusus untuk melaksanakan tugas keimamatan di Ka'bah. Saudaraku, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan apa adanya kita. Sebagai umat-umat Tuhan, kita perlu menyadari tugas tanggung jawab kita. Dan kita perlu jalankan itu sesuai dengan apa yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Bukan seenak saya, karena saya adalah pemimpin, saya bisa lakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Saudaraku, kita masuk pada poin selanjutnya, poin yang kedua, yaitu kudus, kudus, kudus. Yesaya 6 ayat yang ketiga. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Uzia, dia ingin datang di hadapan Tuhan, namun dia terluka oleh kesucian Allah yang suci, kekudusan Allah yang suci. Tuhan datang di hadapan Yesaya dan dia diubah oleh kekudusannya. Beda. Uzia datang di hadapan Tuhan namun dia terluka oleh kekudusan daripada Tuhan. Sebaliknya,
di hadapan Tuhan, Yesaya datang, dia diubahkan dan dikuduskan. Ada dua hal penting yang perlu kita ingat dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Ketika dipercayakan dalam pelayanan kudus, itu berarti disendirikan secara khusus. Dan seseorang yang tidak disendirikan secara khusus untuk menjalankan tugas kudus, hati-hati akan jadi seperti Uzia. Tuhan duduk di singgasana yang tinggi dan agung. Kehadirannya menutupi segalanya. Pintu-pintu bergetar dan Ka'bah dipenuhi asap. Ada makhluk yang menyala di sekitarnya yang memujinya dan menyatakan kesucian Allah sendiri. Pesan daripada penglihatan itu jelas. Tuhan itu kudus dan menuntut kekudusan. Imam Yesaya diperkuat seperti yang dialami juga oleh nabi-nabi yang lain. Ketika menyaksikan bahwa benar Allah itu kudus, Allah itu luar biasa, dan kita perlu datang dalam kekudusan. Saudara, kita harus bersihkan hati kita sebelum kita datang menghadap Tuhan. Kita perlu tahu apa tanggung jawab kita sebelum kita datang menjalankan tugas yang suci. Saya percaya anak-anak Tuhan akan diarahkan kepada konsep yang benar tatkala kita datang dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Tanggung jawab raja berbeda dengan tanggung jawab seorang imam. Tanggung jawab seorang nabi. Saudaraku, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh pena inspirasi dalam buku Testimonies for the Church. Buku 5, chapter 9, halaman 791. Bagaimana Yesaya harus menghadapi pertentangan dan perlawanan dalam misinya. Dia telah melihat Raja, Tuhan semesta alam. Dia telah mendengar nyanyian serafim, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Dan Nabi merasa gugup untuk pekerjaan di hadapannya. Ingatan akan visi ini terbawa bersamanya sepanjang misi yang panjang dan sulit. Saudara, Nabi Yesaya, dia dipanggil dan diperlihatkan kekudusan daripada Allah itu sendiri. Dan saudaraku, anak-anak Tuhan dalam menjalankan misi, Tuhan akan perlihatkan kekudusannya. Dan sepanjang perjalanan pelayanan kita, kita akan teringat dengan kekudusan Tuhan kalau kita mau melihat dari cara pandang Yesaya. Karena itulah kita diajak untuk melihat dengan cara yang benar kekudusan daripada Allah. Kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu kepribadian yang baru. Yesaya 6 ayat 7, firman Tuhan berkata, Ia menyentuhkan jubahnya kepadaku, Ia menyentuhkan kepada mulutku, serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Asap memenuhi tempat kudus setiap hari pendamaian. Jadi imam itu tersembunyi dari kemuliaan Tuhan. Penglihatannya sangat mirip. Jadi Yesaya merasa dia seperti dihakimi, seperti dikutuk. Perbaraan diambil dari altar emas, tempat pembakaran duba. Ini mewakili perantaran Kristus, saudaraku. Dialah satu-satunya yang bisa mengampuni dosa kita dan mengubahkan kita. Uzia, dia ingin mempersembahkan dupanya sendiri dan dia ingin membayar dosanya sendiri. Ketika Yesaya disentuh oleh bara api, Tuhan membuatkan dia dupa dan dosanya diampuni. Berbeda dengan Uzia. Saat ini, Yesus merindukan saudara untuk menjadi pribadi yang baru. Ketika dia menjamah saudara menjadi pelayan, ketika dia menjamah saudara menjadi umatnya yang kudus, mari kita menjadi pribadi yang berubah, yang boleh memantulkan siapa sebenarnya saya ini. Saya bisa berkata-kata karena Yesus sudah menyentuh saya. Berkata-kata dalam kebenaran, menyampaikan kabar selamat kepada orang lain. Yesus sedang menyentuh saudara, dan jadilah pelayan-pelayan yang setia dalam menyampaikan kabar selamat kepada banyak orang. Saudaraku, kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu tugas kerajaan. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Luar biasa saudaraku, panggilan kenabian
Yesaya. Setelah Yesaya oleh pengampunan Tuhan, Yesaya mendapatkan kekuatan. Dan Yesaya juga menawarkan untuk memenuhi misi apapun yang Tuhan ingin agar dia penuhi. Akankah ada sambutan yang sama ketika Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Apakah ada respon seperti Yesaya? Ini aku, utuslah aku. Dia dengan sepenuh hati menyiapkan tanggung jawab pelayanannya untuk Tuhannya. Paulus, dia mendorong kita sebagai orang-orang percaya untuk datang di tempat kudus, di hadapan tahta Tuhan. Karena di sana kita akan menemukan kasih karunia. Karena Yesus menjadi perantara bagi saya dan saudara. Bagaimanapun, kita akan menemukan penghiburan dan kekuatan di tempat kudus sorgawi yang akan membantu kita mengatasi penderitaan kita. Dan kita siap menjalankan misi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Siapakah kita? Siapa yang akan diutus? Inilah aku, utuslah aku. Poin selanjutnya, himbauan yang mengerikan. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-10. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Anda lihat? Mengerikan himbauan ini. Tuhan ingin setiap orang bertobat dan diselamatkan. Dia terus-menerus mengirimkan pesan teguran melalui utusannya. Dan setiap orang percaya ingat adalah utusan Tuhan. Ada dua jenis tanggapan untuk pesan ini, yaitu penerimaan atau penolakan. Semakin kita menolak pesan ini, maka akan semakin keras hati kita seperti Firaun. Telinga dan mata kita perlahan-lahan akan menutup karena kita menolak akan panggilan Tuhan. Kita tidak mau mendengarkan panggilan Tuhan. Tapi yang kedua, mereka yang menerima pesan itu akan disebut benih suci. Saudaraku, pesan dari pena inspirasi The Ministry Healing, chapter 9, halaman 148. Kepada setiap orang yang menjadi bagian dari kasih karunia-Nya, Tuhan menetapkan suatu pekerjaan untuk orang lain. Secara individu kita harus berdiri di bagian dan tempat kita. Ingat sekali lagi, berdiri di bagian tempat kita dan berkata, inilah aku, utuslah aku. Kadangkala kita berdiri di posisi tempatnya orang lain. Tuhan sudah menempatkan kita pada posisi yang tepat. Karena itu, kita berdiri dan laksanakan tanggung jawab kita sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Atas nama pelayan sabda, ada perawat misionaris, ada juga dokter Kristen, bahkan ada individu-individu Kristen, apakah dia pedagang, petani, pria profesional, atau mekanik. Ingat, tanggung jawab itu semua sama kepada kita semua. Kita adalah pekerja-pekerja Tuhan. Inilah pekerjaan yang harus kita kerjakan untuk mengungkapkan kepada dunia ini Injil keselamatan. Dan setiap usaha yang kita lakukan harus menjadi sarana untuk mencapai tujuan ini. Saudaraku, saat mana dipaparkan tentang kepemimpinan yang mengalami krisis di zaman Yesaya, apakah fenomena yang sama ada di tengah-tengah kita? Oh, saudara-saudaraku, sangat miris jika Anda menoleh ke belakang. Anda mungkin saja akan melihat hal-hal yang tidak Anda inginkan. Namun saya mengatakan, mari kita tetap memandang kepada Yesus. Yesus adalah pemimpin yang sejati. Dia tolak ukur kita. Jangan melihat kepada pemimpin yang sepertinya tidak melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Uzia, dia coba melakukan yang bukan tanggung jawabnya. Dan Tuhan menghukum dia. Yesaya, dia melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan menginginkan kita melakukan tugas-tugas tanggung jawab sesuai dengan bagian saya dan saudara. Mari kita tetap menjalankan tugas pelayanan dan kita respons panggilan Tuhan. Inilah aku, utuslah aku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, hadirlah bersama-sama dengan kami
dan berikan penjelasan untuk pekabaran yang sudah kami terima saat ini. Tolong arahkan kami untuk tetap berjalan dalam kehendak-Mu, sehingga kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang terbaik, dan kami boleh menjadi contoh dan teladan kepada semua umat dan kepada sesama manusia. Tolonglah kami, biarlah kami boleh memahami lebih dalam akan pekabaran saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.